Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku Miftah Kozana di channel ini. Di sini aku akan membahas tentang bahasa Jawa. Kalian tahu nggak sih bahasa Jawa itu apa? Bahasa Jawa adalah bahasa yang dituturkan atau digunakan oleh penduduk bersuku Jawa. Suku Jawa itu sendiri, tepatnya yang menggunakan bahasa Jawa itu adalah Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Tidak hanya di suku Jawa saja, daerah-daerah lain juga menggunakan bahasa Jawa dalam sehari-hari. Daerah Jawa yang menggunakannya itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan hanya di Pulau Jawa saja atau di suku Jawa saja, berbahasa Jawa juga digunakan di daerah Kalimantan dan di daerah Sulawesi juga. Dan masih ada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Jawa. Dan juga bahasa Jawa itu tidak digunakan saja di Indonesia saja. Di daerah lain dan di negara-negara luar sana juga banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Daerah mana sajakah atau negara mana sajakah yang menggunakan bahasa Jawa? Itu ada di daerah Suriname, itu juga menggunakan bahasa Jawa karena mayoritas penduduk di sana menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa yang lebih halus digunakan. Dan bahasa Jawa itu sendiri sudah ada sejak abad ke-9 dan kita sebut dengan bahasa Jawa kuno. Dan dengan berevolusinya tahun demi tahun, bahasa Jawa pun berubah dengan bahasa Jawa baru pada abad ke-15. Dan pada abad ke-9 dahulu atau pada awal-awal bahasa Jawa itu, penggunaan tulisan yang digunakan adalah dengan aksara Hindia. Jadi menggunakan aksara Latin Hindia. Dan pada saat sekarang ini sudah berubah menjadi abjad seperti biasa agar kita semua mudah memahaminya. Agar kalian tahu aksara India itu seperti apa, seperti ini. Dan sekarang pun sudah berubah menjadi aksara Latin atau abjad biasa. Dan bahasa Jawa memiliki fakta-fakta, yaitu yang pertama, bahasa Jawa memiliki banyak penutur. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal video, bahwa bahasa Jawa itu tidak hanya digunakan atau dituturkan oleh penduduk di daerah Jawa saja atau Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Di daerah-daerah lain juga menggunakan bahasa Jawa. Dan di negara-negara lain juga menggunakan bahasa Jawa. Dan yang kedua, memiliki dialek dan logat yang berbeda. Karena logat atau dialek di daerah Jawa itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya, atau dua. Seperti yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memiliki logat yang berbeda. Di daerah Jawa Tengahan seperti Solo, Jogja itu cenderung menggunakan logat yang halus dan lembut dan terlihat seperti sopan. Bila di daerah Jawa Timuran cenderung, tetapi tidak semuanya, itu menggunakan logat yang kasar atau bila seorang mendengarnya seperti berbicara yang keras atau tidak sopan. Tetapi hal itu tidak semuanya orang gunakan ya. Dan yang ketiga adalah terbagi dalam beberapa kelompok. Bahasa Jawa itu sendiri itu terbagi dari dua kelompok, yaitu bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Di dalam bahasa Jawa itu
diucapkan saja kepada sembarangan orang. Jadi bahasa kromo dan bahasa ngoko itu sendiri itu berbeda. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bahasa kromo dan bahasa ngoko. Bahasa kromo sendiri adalah bahasa yang digunakan kita atau seseorang untuk bicara kepada seseorang yang lebih tua dari kita, atau contohnya saja bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, dan masih banyak lagi orang-orang yang lebih tua kepada kita. Dan kalau bahasa ngoko sendiri adalah bahasa ngoko yang digunakan dengan kita sebagai orang menggunakannya kepada adik kita, teman kita, atau orang-orang yang sudah kenal kita sangat dekat ya. Jadi kita tidak ada rasa sungkan untuk berbicara seperti teman, adik, dan masih banyak lagi orang-orang yang kita ucapkan atau kita bicarakan menggunakan bahasa ngoko itu sendiri. Dan di sini aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal kosakata yang ada di bahasa Jawa. Dan bahasa Jawanya nanti ada bahasa kromo dan bahasa ngoko. Dan kita langsung mulai saja. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata mandi itu memiliki kata ngoko atau bahasa ngokonya itu adus. Adus itu bahasa ngoko ya teman-teman. Dan bahasa kromonya itu sendiri adalah siram. Kata siram adalah kata untuk bahasa kromo ya, atau yang sering kita gunakan untuk orang tua kita. Kata siram itu sendiri itu bukan siram yang seperti siram tanaman gitu, itu bukan, itu salah. Ini siram kata adus ya teman-teman. Dan yang kedua ada kata makan. Nah, kata makan itu sendiri dalam bahasa ngoko itu ada dua kosakata, yaitu madang sama mangan. Madang yaitu makan, mangan itu juga makan. Jadi ada dua ya teman-teman. Dan bahasa kromonya itu sendiri adalah dahar. Dahar itu makan atau madang atau mangan. Dan yang ketiga adalah tidur. Tidur itu sendiri dalam bahasa ngokonya adalah turu. Turu ya. Jadi tulisannya seperti biasa turu, tapi biasanya orang-orang Jawa atau seperti kita ini bilangnya turu pakai to ya, misalnya TH, pakai TH ya, pakai TH turu gitu. Tapi sebenarnya tulisannya itu turu biasa, karena biasanya orang-orang itu agak medok ya teman-teman, jadinya menggunakan atau berbicaranya dengan TH ya. Bahasa kromonya turu itu sendiri adalah sare ya. Sare itu turu dan tidur ya, artinya itu sama. Dan yang keempat adalah hujan. Hujan itu sendiri dalam bahasa ngokonya itu loro. Tulisannya LORO ya, bukan loro yang sakit itu bukan loro gitu kan, itu bukan, ini loro hujan gitu. Dan bahasa kromonya itu sendiri adalah Jawa. Jawa itu hujan, seperti contohnya saja kayak orang-orang zaman dahulu mesti bilangnya
lo Jawa. Lah, Jawa itu hujan ya teman-teman, bukan lo sakit, itu bukan. Seperti di daerah-daerah desa itu masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa Jawa seperti itu ya teman-teman. Dan kita langsung saja ke contohnya. Contoh kalimatnya ini dalam bahasa Indonesianya, Bapak moco koran. Ya itu. Bapak moco koran. Itu dalam bahasa Ngoko. Dalam bahasa Ngoko. Bapak moco koran. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sendiri kan Bapak membaca koran kan teman-teman. Bapak membaca koran. Nah, dan bahasa Ngokonya itu Bapak moco koran. Kalau dalam bahasa Kromonya sendiri itu ya teman-teman, itu Bapak maos koran. Bapak maos koran. Yang beda kata maos, moco, dan baca. Baca, moco, dan maos ya teman-teman. Sudah paham apa belum? Dan yang kedua adalah kata Pak D pinjem pacul. Pak D minjem pacul. Minjem itu meminjam ya teman-teman. Bapak Pak D meminjam pacul. Pacul itu alat yang digunakan untuk menyakul di sawah teman-teman. Nah, dalam bahasa Ngokonya sendiri itu Pak D nyileh pacul. Pak D nyileh pacul. Yang berubah kata nyileh dan meminjam itu berbeda ya teman-teman. Berbeda itu bahasa Indonesianya, dan nyileh itu bahasa Ngokonya. Dan kata bahasa Kromonya sendiri itu adalah Pak D ngampil pacul. Pak D ngampil pacul, seperti itu ya. Dan kata selanjutnya adalah Bude mau pergi ke pasar naik motor. Bude mau pergi ke pasar naik motor. Nah, bahasa Ngokonya sendiri adalah Bude naik pasar numpak motor. Bude ke pasar numpak motor. Nah, seperti itu bahasa Ngoko ya teman-teman. Dan bahasa Kromonya atau sering kita gunakan ke orang tua kita ya, ini tepatnya kita gunakan untuk bicara ke orang tua kita, yaitu ini contohnya saja kita bertanya ke bude kita ya. Itu bicaranya seperti ini. Bude ajeng teng peken niteh motor. Nah, bude ajeng teng peken niteh motor. Nah, seperti itu. Itu kalau kita bertanya ke bude kita atau ke orang-orang yang lebih tua. Tapi kalau bude neng pasar numpak motor itu adalah bahasa Ngoko. Seperti itu teman-teman. Dan itu adalah contoh-contoh bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Dan saya ulangi lagi ya teman-teman, kalau bahasa-bahasa Kromo dan Ngoko itu harus tepat penggunaannya. Karena bahasa Ngoko itu sendiri, saya ulangi lagi, bahasa Ngoko itu sendiri itu digunakan kita dengan teman kita atau dengan orang-orang yang sudah kita kenal ya, atau seumuran. Dan bahasa Kromo itu sendiri adalah bahasa yang digunakan kita untuk bicara dengan orang yang lebih tua, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, bude, pakde, itu menggunakan lebih tepatnya bahasa Kromo. Seperti itu. Contohnya saja kayak kata bapak arep mangan, itu kan tidak tepat ya teman-teman. Sebaiknya kita kalau bicara dengan
orang tua atau dengan bapak kita itu bilangnya gini, bapak badhe dahar. Itu kan artinya bapak mau makan. Nah, bapak badhe dahar itu yang tepat. Kalau bapak arep mangan itu salah. Yang tepat itu kita gunakan dengan teman kita. Contohnya saja dengan teman kita, kalau kata mangan itu gini, Sari arep mangan. Nah, itu tepat ya, karena Sari itu sendiri adalah orang yang lebih muda atau seumuran dengan kita ya, bukan kakak kita. Kalau tepatnya kalau kakak kita itu kan biasanya kita menggunakan bahasa ngoko ya. Tapi ngokonya yang tepat teman-teman dengan kakak kita. Tapi seharusnya dengan kakak kita sendiri menggunakan bahasa kromo juga teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman pastinya sudah tahu kan apa sih bahasa ngoko dan bahasa kromo itu tadi. Dan sekian pemaparan tentang bahasa Jawa tadi, yaitu bahasa Jawa, ngoko dan bahasa kromo yang saya jelaskan tadi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.